kita punya 3 kata yang jadi filosofi hidup kita di Malut United. Kesempatan, harapan, kebahagiaan. Tapi sentra di Maluku Utara karena kurang mendapat perhatian. Padahal kalau dilihat hampir semua klub itu punya pemain dari Maluku dan Maluku Utara kan. Nah, lama-lama kan semua anak Maluku Utara mainnya di Jawa. Sebenarnya awal kita nggak ada berambisi langsung masuk Liga 1. Karena waktu kita bikin klub, siapa sih yang mau masuk Malut United? Sepak bola kita ini ada 3 hal yang dituntut oleh pemain asing. Harus ada apartemen tempat dia tinggal sama keluarga, sekolah internasional, dan rumah sakit internasional. Dan 3-tiganya nggak ada di Ternate. Siapa yang nyangka Persebaya bisa kalah di laga pertama? Siapa yang bisa nyangka Persib kalah di pekan kedua? Kalau saya disuruh memprediksi sebagai orang manajemen di klub, saya nggak akan ngomong. Malut menjadi pemberitaan. Saya nggak mau bahas masalahnya, Bang. Tapi saya pengen tahu dong, apa sih pelajaran yang bisa dipetik dari klub baru dari masalah tersebut? Balik lagi di Liputan Sport Podcast. Kali ini saya kembali mendatangkan salah satu tamu dari peserta Super League. Sebetulnya klub ini sudah datang di musim kemarin ketika promosi ke Liga 1 dan menariknya berhasil finish di papan atas dan di musim ini diprediksi menjadi salah satu kandidat juara. Bang Wesley Hutagalung. Terima kasih Bang Wesley. Sama-sama. Ini jurnalis senior hadir di Liputan Sport. Thank you Bang Wesley. Ya, Bang, senang hati. tapi banyak yang kenal Abang itu kan sebagai jurnalis, sebagai komentator juga. Kalau di Malut sendiri, Abang tuh sebagai apa sekarang? Ya, saat ini sebenarnya yang kita kerjain adalah membangun fondasi klub dulu. Karena ini klub baru ya. Kita baru 2023 kita berdiri dan dalam membangun fondasi itu kita bergerak terus. Meskipun posisinya sekarang saya dipercayakan sebagai wakil presiden klub, tapi banyak hal yang mungkin belum kepikiran di bidang-bidang lain kita ikut bantu. Jadi Malut klub baru, Malut United klub baru, belum bisa disetarakan dengan klub-klub besar. Fondasi kami masih belum kuat, jadi kita emang kerja satu orang bisa mengerjakan banyak hal, terutama memperkuat fondasinya. Sama seperti kita berharap memperkuat fondasi sepak bola nasional. Jadi secara atribusi itu walaupun wakil presiden tapi kerjaannya banyak nih Bang ya, masih palu gada ya? Ya, teman ngobrol bos itu nggak bisa habis. Kita pasti dalam membangun struktur, saya katakan tadi saya bangun fondasi. Jadi struktur klub itu lagi saya susun, job desk masing-masingnya lagi kita bikin. Benar-benar baru memulai. Jadi kalau kemarin kita desain klub itu by instinct, by nature, pengalaman. Sekarang kita mencoba pelan-pelan sesuai dengan struktur sistem yang ya kita anggap cocok untuk bangun klub di Maluku Utara. Bang Wesley bergabung dari awal-awal Ya. Malut terbentuk 2023. Berarti Ya. tahu dong gimana klub ini terbentuk. Tapi pengen tahu dulu Bang, siapa yang waktu itu ngajakin dan juga kenapa akhirnya mau bergabung dengan Malut? Wah, ini rahasia dapur ya. Kasih dapur enggak apa-apa lah Bang. Spill dikit lah di sini. Jadi saya waktu itu sebenarnya diajak dalam hal teman diskusi, teman ngobrol, bagaimana sih membangun tim media, membangun narasi komunikasi, strategi komunikasi klub baru. Karena saya waktu itu masih terlibat bolak-balik ke Timika ke Papua. Saya terlibat waktu itu dipercaya oleh Freeport kita membentuk sebuah akademi. Waktu itu Presiden Jokowi yang minta harus ada akademi sepak bola di Timika di Papua, baru dia mau balik lagi. Akhirnya kita dapat kepercayaan dari Freeport, kita bangun Papua Football Academy. Nah, dari situ banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita terapkan di Maluku Utara di Malut United. Nah, sering diskusi 2-3 kali, satu ketika saya diminta ke Jogja, ke klub lagi TC di Jogja. Saya bolos-bolos kerja itu ya. Nggak ada yang tahu saya ke Ini Jogja. rahasianya. Saya ke Jogja, ketemu ngobrol lagi. Jadi ketemu yang ketiga dengan owner. Sepanjang ngobrol-ngobrol gitu akhirnya owner minta saya tolong bantu saya gabung, tolong pindahkan mimpinya yang di Papua membangun akademi sepak bola, pindah karena sepak bola Indonesia Timur itu butuh bantuan banyak orang. Jadi nggak semua orang mau membangun sepak bola ke timur. Ya banyak orang bilang saya nggak ngerti ya ngambil kesempatan apa, tapi tantangan dan niat baik owner, para petinggi klub ini menurut saya menjadi challenge bagi saya untuk saya mau berbuat baik buat Indonesia lewat sepak bola. Kalau kita ngomongin Freeport, salah satu perusahaan besar,
saat itu Malut juga pasti kan maksudnya klub baru belum 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 apa ya, belum berkembang lah Bang. Tapi apa yang membuat Bang Wesley akhirnya mau switching itu loh? Alasan Eh, spesifiknya apa? Ini pertanyaan banyak orang bilang, saya bilang kamu goblok, kamu bodoh. Kenapa Bang? Secara aspek finansial, secara ketenangan jangka panjang kontrak ini Freeport loh, Iya, ya iya. perusahaan giant company yang kamu pegang loh gitu ya. Tadi saya katakan kalau mau dibilang berdamai dengan diri, karena saya tiap pagi saya berdoa, saya bilang Tuhan saya mau kau tempatkan saya di mana, Hmm. saya mau berkarya di mana, tolong kasih tanda-tanda gitu. Nah tanda-tanda itu mungkin sudah dikasih, tapi mungkin saya nggak ngeh dan saya kena malaria dan stadium tinggi. Itu yang membuat saya bilang, oh Tuhan ini tuh tanda yang kau kasih. Oh jadi kena malaria di Papua? Kena malarianya di Bekasi, di Jakarta, di Bekasi. Oh. Dan tidak ada satu rumah sakit pun di Bekasi yang punya obat malaria kan. Hmm. Jadi teman-teman di Freeport kirim obat, jadi saya berjuang itu cukup lama lah. Hmm. Kalau istri saya bilang kamu kayak ayam habis dipotong, itu menggeleparnya bisa berjam-jam. Oh ya. Dan untung saya nggak gila. Jadi pengalaman itu yang akhirnya memutuskan Bang Wesley mengambil keputusan sedrastis itu. Drastis iya kali ya, kalau orang drastis kita meninggalkan perusahaan loh. Iya. Gitu. Tapi tantangan tadi, jadi kalau saya punya tantangan lihat niat baik owner, terus saya ketika saya mengambil keputusan saya serahkan ke Tuhan, tapi mungkin tanda-tanda sign yang dikasih nggak, dikasih agak gedean dikit, kasih malaria, terus bilang, oh ini tandanya, oke saya mungkin ini maksudnya gitu, karena tidak mudah untuk berjuang melawan malaria ketika kita lagi di luar Papua karena nggak ada obatnya. Iya. Iya. Kalau kita ngobrol soal sepak bola di Ternate kan dulu ada Persiter Ternate Bang. Iya. Dan kalau saya lihat sejarahnya kan ini dari Putra Jombang FC ya, lalu ke Putra Sedia Sidoarjo, lalu jadi Iya. Malut United. Kenapa owner ini membentuk klub sepak bola secara profesional di Maluku Utara spesifiknya? Pertama dia punya dikasih Tuhan kesempatan lah berusaha untuk di Maluku Utara, tambangnya. Dia melihat apa yang Tuhan kasih ini harus dibalikkan ke masyarakat Maluku Utara. Jadi itu sebuah niat baik yang kalau boleh ya kalian melihat Malut jangan pakai kacamata melihat klub lain. Pasti beda aja. Apa tuh? Maksudnya apa bedanya? Ya, karena tujuan Malut itu benar-benar berbeda sama yang lain. Kita punya 3 kata yang jadi filosofi hidup kita di Malut United. Kesempatan, harapan, kebahagiaan. Dan itu kita rangkum ya dengan sebuah filosofi. Malut United adalah membuka kesempatan, membangun harapan dan berbagi kebahagiaan. Nah kebahagiaan ini yang kita lakukan lewat sepak bola. Kenapa kita pakai nama klub baru? Karena Maluku Utara itu tidak hanya Ternate kan. Banyak kota-kota lain, banyak penggemar sepak bola lain yang juga menggemar sepak bola di Maluku Utara. Makanya kita ambil nama, nama Malut United supaya seluruh peserta, seluruh penggemar, penonton, pencinta sepak bola di Maluku Utara itu merasa memiliki klub ini, bukan hanya satu kota yang memiliki itu. Meskipun markasnya memang kemudian di Ternate. Jadi jangkauannya lebih luas mungkin karena kayak Bali United kali ya. Bali kan itu menjangkau satu pulau Bali mungkin ya. Ya dulu kan banyak ada beberapa klub di Bali. Ya, mungkin filosofinya yang benar-benar ingin menggandeng seluruh lapisan masyarakat ya. Tapi gambarkan dong Bang, gimana sepak bola di sana, karena kalau kita ngomongin sepak bola timur yang terkenal kan Persipura Jayapura yang di Papua, dulu ada Persiwa Wamena, lalu Perserui-Serui, Persidafon Solo, terus Raja Ampat juga pernah ada di situ. Ternate sendiri, Maluku sendiri bagaimana sepak bola di sana Bang? Kalau kita mundur ke era 80-an itu ada sentra-sentra pembangunan sepak bola dan harus kita akui sentra-sentra itu mendapat perhatian karena menjadi kota besar yang mendapat sentuhan perhatian besar. Orang bilang dari Medan karakter sepak bolanya begini, dari Makassar, dari Bandung, dari Jakarta, Surabaya, kan ada sentra-sentra tuh, nggak ada, dan Papua. Tapi sentra di Maluku Utara karena kurang mendapat perhatian yang di Ambon. Padahal kalau dilihat hampir semua klub itu punya pemain dari Ambon dan dari Maluku dan Maluku Utara kan. Yeah. Nah fondasi sepak bola di sana itu yang menurut saya butuh perhatian, butuh perubahan. Secara bakat nggak kalah-kalah sama Papua. Saya sudah ke Papua bolak-balik ya, saya 2 tahun kerja bolak-balik Papua, kemudian lihat
sepak bola ini bakatnya besar, tinggal bakat itu dipoles lewat apa ya, ilmu yang berkesinambungan Yang oleh tersistem ya? orang yang tepat, tersistem, dan kemudian mereka lihat hope-nya di mana. Saya bangun latihan pagi sepak bola, latihan sore semua tentang sepak bola. End up-nya di mana? Hmm. Harus keluar lagi. Nah, lama-lama kan semua anak Maluku Utara mainnya di Jawa. Nggak ada yang nah, makanya klub kita bikin harapan itu tadi saya katakan 3 kota itu kesempatan, kita buka kesempatan yang sangat lebar, harapan, mereka punya harapan untuk bermain sepak bola, kebahagiaan. Ayo kita berbagi kebahagiaan, kita main untuk membagikan orang, dan ketika mereka masuk Malut, yakinlah mereka bahagia kok. Dari segi apa nih bahagianya? Mau lihat dari mananya gitu. Yang bikin bahagia manusia apa? Hidup tenang, ada kepastian, asap dapur yakin, Kebol ya. ya kita berikan itu. Tapi kalau misalkan ngomongin tipe ke pemainnya, kalau pemain Maluku itu tipikal seperti apa sih Bang? Menurut pengamatan Bang Wesley kan juga sudah lama mengamati sepak bola Indonesia. Kalau belajar kayak di Papua, masing-masing daerah itu punya tipikal yang berbeda. Ya. Anak Jayapura mainnya begini, anak Serui mainnya begini gitu. Anak Biak mainnya begini gitu. Anak Serui mainnya kayak Yakob Yance tuh. Cepat-cepat semua tuh. Nah, kita kalau merekrut anak Papua dari akademi itu, nah, dari Sorong mainnya begini, itu punya karakter-karakter gitu. Tapi kalau saya lihat dari Utara Maluku itu belum terlihat karakter yang benar-benar berbeda gaya mainnya, hampir sama semua. Daya juangnya, skill tinggi gitu ya. Cuman kalau mengarah ke sini saya lihat ketika anak-anak melihat kesempatan bermain di Liga 1 hanya ada 3 atau 4 buat pemain mereka dan hanya di posisi tertentu, semua akan bermain di posisi itu. Sekarang coba saya ya waktu di Papua, saya nanya anak ini main striker. Tahun kedua udah pindah, nggak mau striker lagi. Kenapa? Ya kalau masuk di klub juga nggak akan dipakai. Peluangnya nggak ada ya? Peluangnya kecil, semua pasti asing. Center back, gelandang tengah, gelandang serang, striker udah pasti itu struktur tim. Ya. Di mana anak lokal ya di sayap-sayap kan, karena itu kecepatan kita. Nah itu saya melihat arahnya bukan karena karakter utamanya begitu, tapi karena melihat kesempatannya di situ, kemudian mereka mengarah ke situ. Tapi kalau saya tanya siapa pemain Maluku yang paling bikin Bang Wesley terkesan? Yang pernah Bang Wesley tahu? Zaman dulu ya banyak sekali ya. Satu nama Bang? Rocky Putirai, siapa yang nggak mau lihat anak Maluku ya gitu. Kalau zamannya tahun 2013-an Ilhamuddin Maluku Utara mewakili Maluku Utara ya kelihatan kan main cepet-cepet gitu kan. Sayap, karakternya sayap pemain. Tapi kalau zaman dulu saya pasti mengagumi pemain-pemain dari Maluku banyak lah. Berti Tutuarima, nggak tahu masih ingat kalau nonton Berti Tutuarima. Saya belum lahir Bang. Nah, jangan nonton, saya belum lahir. tapi artinya banyak ya Bang. Tapi kalau misalkan kita flashback sedikit Bang, 2023 klub ini dibentuk, main di Liga 2 waktu itu ya. Dan langsung promosi Bang. Ini kan secara proses sebetulnya ini sangat-sangat cepat. Bisa saat ini juga di Liga 1. Tapi ketika di Liga 2 itu ceritain dong Bang pengalamannya bersaing di hutan yang kata orang Liga 2 ini kan hutan belantara, hutan rimba gitu. Apa yang paling berkesan dari perjalanan waktu itu? Itu kata orang ya, hutan belantara, hutan rimba, bukan kata kita ya. Kalau kata Bang Wesley? Orang ya. Kalau saya kompetisi lah. Kompetisi yang memang sering mengejutkan juga. Karena jujur saya harus akui kita belum mantap membangun sistem kompetisi. Bisa tiap tahun berubah, aturan regulasi berubah, itu membuat planning, perencanaan atau apa ya kalau kita bilang perjalanan klub itu tidak mudah. Ketika masuk Liga 2, sebenarnya awal kita nggak ada berambisi langsung masuk Liga 1. Karena waktu kita bikin klub, siapa sih yang mau masuk Malut United? Ada keraguan-keraguan dari banyak pemain, ini klub jelas gak sih? Ntar setahun 2 tahun mati. Habis itu nggak jelas nih markasnya di mana, karena kita masih di Jakarta main. Gitu. Nggak banyak ya pemain yang boleh tanya ke pemain-pemain Maluku Utara, semua ditawarin masuk Malut awal tahun gitu. Supaya apa? Supaya pulang kampung yuk. Tapi kan namanya sepak bola, manusia profesi, pasti dia butuh kepastian. Pasti dia butuh jaminan. Ini barang baru apa sih? Nah kita masuk Liga 2, kita mencoba masuk dengan
beberapa pengalaman yang kita miliki dari struktur kepelatihan, dan manajemen, dari semua strategi secara konten, kita coba gabung dengan teman-teman yang kita rekrut dari banyak lokasi lah ya. Jakarta banyak juga yang dengan pengalaman mereka. Ya puji Tuhan berjalan dengan baik, meskipun ya kita nggak nyangka juga kita lolos Liga 1 itu. Cuma begitu ada peluang, kita meeting manajemen, owner bilang jangan tanggung-tanggung. Kalau ada kesempatan maju. Apa nih kesempatan dalam arti membangun timnya secara kuat, secara kualitas pemain, atau apa hal yang paling signifikan yang membuat Malut saat itu bisa promosi? Membangun tim tadi, oke, ketika ada kita peluang, kalau perlu ganti pemain, kita ganti pemain. Gitu. Pemain asing kita ganti. Dan itu berdampak signifikan. Jadi jangan ragu-ragu, saya bilang. Jangan permasalahkan aspek finansial, takut pemain ganti pemain, enggak. Dia enggak takut ganti pemain. Meskipun itu secara finansial merugikan kan. Kita ganti pemain, kenapa? Ketika ada peluang, yakin kita bisa lagi satu, ayo perlu ganti pemain, ganti, ambil pemain. Makanya paruh kedua kita datangin pemain lokal dan pemain asing yang kemudian berperan membawa tim ini lolos Liga 1. Mungkin bisa disimpulkan artinya kepastian secara finansial itu yang membuat klub ini tenang dan juga bisa fokus, bahkan bisa tambah ekstra untuk tadi nggak tanggung-tanggung bermain di Liga 2. Kalau dibilang kepastian, karena ini benar-benar murni niat baik owner dan uang pribadinya dia, ya kepastiannya ya tergantung owner. Siapa Bang waktu di awal-awal yang tadi Bang Wesley ceritakan gitu, diajak masuk sulit tapi akhirnya mau bergabung dengan Malut? Awalnya pasti dari pertemanan ya. Jadi Coach Yayan Tumena waktu itu direktur teknik, dia ketua asosiasi pelatih sepak bola, saya sekretarisnya. Jadi kita bekerja di belakang layar membantu, banyak gaji-gaji pelatih kita yang nggak dibayar oleh klub, gajinya kita bantu dari belakang, kita bikin itu. Dan ketika dia tahu, dan dia tahu saya, kerja saya bertahun-tahun sebagai jurnalis, dan dia tahu kita lagi bangun akademi di Papua, nah banyak nanya, gitu, banyak nanya, bos mau ketemuan, waduh, ya udah saya ketemu, saran saya begini loh, saran saya begini gitu loh. Nah dari saran-saran itu yang akhirnya membuat bos pikir ya udah gabung aja. Tapi kalau spesifik soal pemain ya Bang, nyarinya itu gimana? Itu Bang Imran dan juga kalau pemain murni pelatih. Dari awal Liga 2 itu semua murni pelatih. Bos itu, owner itu hanya menyarankan, mau nggak ini, mau nggak ini, oh nggak cocok, oke. Ya bos kan, owner kita bukan orang lama di sepak bola, nggak kenal siapa-siapa di sepak bola. Dia hanya pingin klub ini dibangun sesuai dengan harapan dia, bisa membahagiakan banyak orang, dan dia kan support sebisa mungkin yang dia lakukan. Kalau tadi pertanyaan saya di awal, sesulit apa bersaing di Liga 2? Sesulit apa Bang? Sulit. Sesulit yang orang ikut berkompetisi pasti sulit. Apa yang paling bikin sulit? Pertama ini ya, kita klub baru, klub kita belum terbentuk, chemistry belum terbentuk antar pemain, kemudian pertandingan yang membuat kita harus gelar di Jakarta tanpa penonton, garing banget kan. Yeah. Nah itu, jadi membangun chemistry pemain nggak mudah, karena baru ketemu, fondasi klub belum ada, jalan kita yang begini ya gitu ya. Jadi kita membangun sesuatu itu sambil learning by doing, jalan benar-benar jalan. Jadi kesulitan itu lebih ke internal ya? Eksternal? Eksternal itu urusan di lapangan, kita nggak ngurus di luar yang itu. Kita menang karena kita nyetak gol. Waktu itu finish peringkat 3 ya kalau nggak salah. Peringkat 3. Promosi ke Liga 1, paruh pertama saya ingat di papan tengah, papan bawah. Ya. Tapi tiba-tiba di paruh kedua ngalahin tim-tim besar tuh. Langsung peringkat 3 Bang Wesley. Ya. Pengen tahu dulu secara overall, apa yang paling Bang Wesley ingat, paling berkesan dari musim lalu di Liga 1? Waktu, kalau saya katakan waktu kemudian membuktikan bahwa pemain-pemain yang baru datang pertama kali ke Indonesia itu butuh waktu adaptasi yang cukup lama, tidak semua bisa. Sejumlah pemain kita adaptasi bisa 4 bulan, bulan kelima aja masih ngeluh panas gitu loh, karena baru pertama kali.
terus adaptasi gaya main Indonesia terlalu cepat, nggak sempat mikir, dia bilang gitu. Di negara lain bola datang itu dia masih ada waktu untuk ini. Kalau di Indonesia bola belum datang lawan sudah. Jadi secepat itu ngambil keputusan yang membuat mereka harus beradaptasi. Jadi satu kata bagi saya waktu, karena waktu kemudian membuktikan ketika mereka menemukan chemistry itu ya muncul hasil-hasilnya, karena waktu yang sudah mereka bisa berdamai dengan situasi. Ada contoh spesifik Bang pemain yang beradaptasi tapi akhirnya setelah waktu itu bisa terpenuhi akhirnya bermain sangat baik? Korea sebenarnya oke. Kemudian dia menemukan posisi yang pas bagi dia untuk berkarya. Dari posisi aslinya dia pindah agak ke tengah. Adriano sekarang di Persis Solo itu benar-benar berbeda paruh pertama dan paruh kedua gitu. Jadi ada perubahan signifikan yang kemudian berdampak besar kepada tim dan pencapaiannya sampai peringkat ketiga itu. Artinya kalau pertanyaan saya apa titik baliknya dari paruh satu dan juga paruh kedua itu artinya waktu adaptasi itu? Waktu. Hanya itu? Waktu. Semua kebutuhan pemain nggak ada yang tidak tercukupi gitu. Semua kemenangan adalah pasti berupa berbuah bonus gitu, dan tidak ada yang nggak diberikan. Ya waktu aja yang jawab. Akhirnya pelatih juga butuh waktu untuk membangun chemistry antar pemain lama, pemain baru, dan pemain asing yang baru datang. Kan pemain waktu Liga 1 pertama hanya Mansara yang pernah main di Indonesia, pemain Maluku United. Itu pun hanya sebentar kan di PSM. Dan ketika yang lain benar-benar baru beradaptasi. Nah itu masuk Jakarta mereka kesulitan. Waktu kita base camp di Jogja juga kita main di Bantul, mereka juga kesulitan dengan panas. Masuk Ternate panas lagi. Jadi memang cuaca itu salah satu tantangan ya? Bagi pemain asing yang baru datang ke Indonesia. Selain gaya main tadi? Dan salah satu juga faktor yang selain waktu itu soal kenyamanan. Boleh dibilang ya pemain-pemain yang kemarin itu juga sedih sih. Mereka ingin tetap berada di Malut sih. Bang, tapi gini, kalau misalkan pemain asing tinggal di Jakarta, kota besar, oke. Tapi ini kita ngomong Malut Bang, maksudnya ini di luar Jawa, jauh dari Jakarta. Ada nggak sih pemain-pemain asing yang mungkin mengeluhkan selain panas ya untuk tinggal di sana? Dalam sepak bola kita ini ada 3 hal yang dituntut oleh pemain asing. Kalau mau pindah harus ada apartemen tempat dia tinggal sama keluarga, sekolah internasional untuk anak-anaknya sekolah, dan rumah sakit internasional untuk mereka butuh berobat kalau terjadi apa-apa. Dan 3-tiganya nggak ada di Ternate. Nggak ada. 3-tiga nggak ada di Ternate. Nah, itulah kunci rahasia kami membangun klub football family, itu kebersamaan itu membuat mereka mau datang ke Malut, ya itu kunci kami. Membuat mereka nyaman. Makanya tadi saya katakan pemain yang asing yang kemarin pindah itu sebenarnya pingin tetap ada di Malut. Kenapa? Mereka merasa menjadi bagian keluarga dari Malut itu, dan mereka merasa diterima sangat baik. Ya resiko ketidaknyamanan, nggak ada mall besar buat anak-anaknya main, ya kan, nggak ada sekolah internasional buat anak sekolah, itu emang harus kami hadapi dengan cara membangun kekeluargaan. Ya kebutuhan mereka kami supply semua. Siapa pemain asing yang berkesan buat Bang Wesley di musim lalu? Semua berkesan ya. Nggak ada yang paling? Si ini berkesan karena ini, sini berkesan karena ini, sini berkesan dengan ini. Semua ada porsi-porsinya yang membuat saya nggak bisa mengatakan satu ini di atas yang lain gitu. Ada, semua punya karakter berbeda-beda, dan ada yang satu dengan pendekatan kemanusiaannya, ada dengan charmingnya, ada dengan daya juangnya, itu semua masing-masing berbeda-beda. Kalau pertanyaannya, pertandingan mana yang paling berkesan Bang di musim lalu? Yang berkesan tuh kalau kemenangan pasti berkesan ya. Tapi pertandingan pertama di Ternate bagi saya kesan sekali sih. Lawan apa? Gimana suasananya? Persis Solo nggak salah ya, Persis Solo. Itulah setelah hampir 19 tahun lah kemudian ya, sepak bola kasta tertinggi ada hadir lagi di Maluku Utara. Dia dalam hal ini di kota Ternate,
dan bagaimana menyambut antusias. Kalau kita bilang apa ya, berharap sama dengan di Jakarta, di Bandung, Surabaya, di Semarang itu antusiasnya, ini enggak apa ya, beda, rasanya beda gitu. Karena ini udah biasa, mereka udah terbiasa. Mereka tahu cara apa ya, mengelola klub sepak bola, mereka tahu cara menggelar pertandingan Liga 1 waktu itu namanya. Ini kan benar-benar barang baru di Ternate. Dan kemudian kita bisa menang. Itu memberikan kebahagiaan itu luar biasa sih. Dan kemudian kita lihat ya, bagi kita ya, karena filosofi kita itu melihat anak-anak SSB, anak-anak kurang mampu, santri-santri nonton bola, melihat dekat dengan idola mereka selama ini di TV dan kemudian hasilnya menang, itu beda ya rasanya. Dan itu gak terlupakan sih. Ada energi yang gak bisa dijelasin ya? Gak bisa. Bayangin kami bagi tiket itu bisa 1.500 sampai 2.000, itu kadang gantian tuh. Setelah yang anak-anak itu wajib, kami gantian tuh, tukang ojek kasih gratis. Ibu-ibu di pasar kasih gratis. Siswa SD, SMP yang gak mampu, kita minta daftarnya, kita datangin, kita kasih gratis. Dan apa ya, nggak terceritakan gitu bagaimana kegembiraan itu. Mereka masuk stadion nonton bola udah gembira, menang, gembiranya tuh luar biasa sih. Secara kalau kita bicara tiket, apa kan nggak semua orang mampu beli tiket. Daya beli kan nggak semua tinggi kayak di kota-kota besar. Jadi kita dengan filosofi itu, owner tetap mengatakan saya lebih berbahagia lihat muka anak-anak itu gembira dibandingkan muka-muka pemain menang. Itu bagi saya menang ya itu profesi mereka gitu loh. Tapi melihat anak-anak bahagia masuk itu membuat saya lebih tenang, lebih damai, hidup saya lebih tenang gitu. Itu apa ya, menular ke kita semua lah. Itu kan berarti filosofi bagaimana pendekatan ke masyarakat Maluku. Ya. Tapi kalau di dalam lapangannya, filosofi permainannya seperti apa, Bang? Udah terbentuk belum di musim kemarin itu? Kalau kemarin kan kita kelihatan ya, compact defense dan counter attack kita kan menjadi salah satu kunci. Tapi kita kalau saya katakan sudah menemukan filosofi bermain belum. Masih ngeraba juga. Masih meraba. Kenapa? Saat ini pemain dari Maluku Utara kan masih banyak. Nah, pasti mereka bawa gaya bermain dan udah jadi kan. Nah, kita lagi membentuk, makanya kita lagi bangun training ground, kita bangun akademi. Nah, kita lagi bikin itu filosofi gaya bermainnya nanti situ. Jadi siapapun yang di situ, anak dari Maluku Utara maupun yang dari luar Jawa misal kita bawa, ya mainnya nanti filosofinya yang seperti itu. Jadi kita kerjasama saat ini sudah hampir pastilah dengan Akademi Benfica Portugal. Nanti mereka yang bangun ini ya, fondasi akademi kita. Artinya secara kiblat itu udah jelas sepak bola Portugal itu akan menjadi gaya main? Enggak. Mereka akan melihat potensinya di mana kelebihan anak-anak Indonesia terutama yang sudah ada di training ground kita, ya mereka akan lihat potensi itu. Butuh berapa lama sih, Bang, untuk membangun filosofi seperti ini? Karena kalau kita tahu juga klub-klub besar di Liga Indonesia juga belum tentu punya filosofi semacam ini, Bang. Sorry. Kalau bilang target, kita belum bisa dikatakan 5 tahun udah nemu filosofinya, enggak. Secepat mungkin, yang penting apa? Anak-anak ini berhasil. Berhasil di dalam permainan dia sebagai individu maupun sebagai tim. Nah, itu yang kita berharap lah dalam waktu cepat lah. Kemarin di akhir musim di Liga 1 kan sempat terjadi, malah menjadi pemberitaan. Saya nggak mau bahas masalahnya, Bang. Tapi saya pengen tahu dong, apa sih pelajaran yang bisa dipetik dari klub baru dari masalah tersebut? Kalau diskusi dengan owner ya, pelajaran yang saya katakan adalah butuhnya kewenangan diikuti pengawasan. Udah, itu aja. Pengawasan itu berarti yang menjadi pelajaran? Ya. Ya, kewenangan itu harus diikuti dengan pengawasan. Dan menarik adalah pasca kejadian itu keputusan yang diambil adalah mengganti pelatih dengan pelatih lokal lagi, Bang. Yeah. Di tengah 17 klub Super League lain yang memakai asing. Ada alasan spesifik kenapa Coach Henry yang dipilih? Sekarang ini kan pelatih dikuasai dari Belanda, Brazil, Spanyol ya. Indonesia satu, Malaysia satu lah.
Tapi kenapa kita tetap memakai pelatih lokal? Karena dari awal fondasi kita bangun klub itu, dari awal kita komit bahwa kita ingin memberikan kepercayaan kepada pelatih lokal, memberikan apa yang dia butuhkan untuk melatih sama seperti pelatih asing didapat di klub lain. Jadi kita mau kesempatan ini juga dimaksimalkan oleh pelatih lokal. Jadi jangan takut, pendapatanmu juga nggak kalah dengan pelatih asing. Fasilitas, program, pemain yang kau butuhkan juga kita supply, nggak kalah dengan pelatih asing. Ayo bersaing. Nah kalau bukan Malut, siapa lagi? Kami berkomitmen dari awal begitu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Apakah kita anti pelatih asing? Enggak. Nanti akademi kita banyak pelatih asing. Mereka lah yang bangun fondasi. Jadi kalau kita katakan mempercepat fondasi tadi berapa lama kita filosofi, kita secepat mungkin. Tapi ada batasan waktu, belum nggak semudah itu. Ketika kendala adaptasi bahasa, lingkungan, cuaca juga dengan orang asing, pelatih asing, ini kan pasti handicap yang harus kita perhitungkan. Timbangkan ya. 5 bulan, 6 bulan mereka beradaptasi gitu. Dan kita berharap fondasi itu cepat, hasilnya bagus, pelatih lokal tadi yang kita percaya ini dapat materi yang bagus. Dari binaan sendiri, dari gaya bermain sendiri. Ini yang kita harapkan berkesinambungan antara akademi dan tim senior. Susah gak sih Bang cari pelatih lokal di saat seperti ini? Karena kita tahu dalam beberapa musim terakhir kan pelatih lokal kita bisa dihitung pakai jari. Kalau dulu kita banyak punya pelatih lokal yang berkualitas. Nah, ukuran berkualitas itu apa? Ukurannya kan kalau ukuran juara, Kalau prestasi ya? kalau prestasi kan ukuran kualitasnya. Apakah kemudian pelatih yang belum bisa bawa juara itu mendapatkan apa yang didapatkan oleh pelatih yang berkualitas tadi, yang bilang disebut berkualitas tadi di klubnya? Apakah dapat kesempatan yang sama? Nah itu yang ukuran bagi kita adalah kesempatan yang sama baru kita ngomong kualitas. Nah kenapa kita pilih Coach Henry misalnya gitu, kenapa yang lain? Apakah nggak banyak pelatih lokal? Banyak. Ya tapi saat itu ya Tuhan menunjukkan jalannya ke Coach Henry gitu. Kita bukannya ya maaf yang ngetok pintu Malut banyak. Banyak yang lamar? Banyak yang pura-pura nanya banyak. Karena mereka tahu di Malut ada kepastian kerja, ada kepastian finansial, ada kekeluargaan yang nggak didapat di klub lain gitu. Dari Liga 2, Liga 1 kemarin, jangan pelatih, staff ofisial itu banyak yang ngetok pintu kita. Bilang kenapa? Kan udah enak di sini klub besar begini. Kok kayaknya kekeluargaan kalian enak bener dilihat, gitu. Kompak ya. Gitu. Ya kita bangun itu, kekompakan itu. Dan itu bisa dilihat dari pihak luar yang belum. Saya nggak bohong, yang ngetok pintu, yang nanya saya boleh gabung nggak boleh gabung kan itu, padahal dia masih di klub tuh. Nggak bohong. Tapi kenapa Coach Henry? Apa yang Malut lihat dari sosok ini? Pertama kita ya gini, tadi saya katakan Tuhan mengarahkan kita itu ada jalannya lah. Yeah. Dengan diskusi kita dengan owner waktu itu tanggal berapa ya kita diskusi, kita cari penggantinya karena harus ganti. Nggak mungkin lagi kita nggak ganti dengan situasi yang kemarin. Lalu yang keputusan pertama kita adalah tidak mengganti staf pelatih sebelumnya. Oke, asistennya berarti nggak ada yang boleh kami ganti. Oke. Supaya apa? Fondasi 2 tahun kemarin itu Nggak belum sia-sia berjalan ya? dari Liga 2, Liga 1 nggak berubah total. Kalau kita ganti total, itu kan kita mulai lagi. Nah, salah satu yang kita bilang Coach Henry itu punya nilai juang yang sudah dia buktikan ketika di bawa Persiraja Banda Aceh waktu itu, Sriwijaya bertahan. Kemudian kalau orang bandingkan di Semen Padang, ya jangan bandingkan di Semen Padang materinya dengan kita. Gitu. Nah, salah satunya kita tanya ke Coach Henry, kalau kau mau, timmu sudah tersedia. Jangan bawa orang lain. Karena fondasi nanti berubah lagi. Kalau kau nggak bersedia, oke kami cari yang lain. Gitu. Jadi salah satu syaratnya adalah fondasinya jangan diganggu. Setiap pelatih pasti pingin bawa asisten yang dia suka. Asisten kepercayaannya itu pasti tuh. Nah ketika kita bawa, kita ganti itu pasti gaya pemain
pasti berubah, fondasi berubah. Supaya fondasi nggak berubah, karena kita belum matang secara fondasi belum. Nah supaya nggak terlalu berubah, staff jangan diganggu ya. Satu pun jangan diganggu. Kalau kau mau, ayo. Artinya itu fondasi di struktur kepelatihan ya? Ya. Tapi kalau kita ngomong tim kan ini dirombak juga bang. Ini memang pilihan Coach Henry. Oh itu kita punya apa ya? Tim analisis. Tim analisis juga, owner juga diskusi dengan pelatih-pelatih senior kita, dengan pelatih yang ini itu tiap malam mikirin pemain itu. Nah itu kenapa bang? Pertanyaannya kenapa ketika peringkat 3 di luar target, di luar dugaan, bermain sangat baik, banyak orang yang memuji. Kenapa secara struktur tim ini akhirnya dirombak? Karena perubahan itu sudah nama-nama yang masuk dan yang keluar itu sudah ada dari pelatih sebelumnya. Oke, berarti ini bentukan Sebelum sebelumnya. kompetisi selesai kan nama-nama sudah ada. Ini yang akan bertahan itu kan dari tim pelatih sebelumnya. Dan manajemen tidak mengintervensi itu. Artinya ketika ada pergantian pelatih, secara hitam di atas putih dengan pemain-pemain tersebut sudah pasti terjalin dong bang ya? Karena kan nggak mungkin mendadak dong. Kan nama-nama sudah ada nih. Yang milih kan staf pelatih. Nah kalau kita ganti lagi staf pelatih yang kemarin ikut memilih dan menentukan pemain ini kan pasti ganti orang lagi. Oh karena staf pelatih ini nggak diganti makanya pemainnya sesuai dengan makanya ada kesinambungan itu. Iya. Jangan kalau ganti staf pelatih pasti pemainnya bukan ini. Iya. Kalau kita ganti pemain yang ini yang sudah ditetapkan berombak lagi staf pelatih lah. Kemarin kita milih ini gitu. Jadi ada perencanaan yang nggak boleh kami ganggu adalah keputusan itu supaya nggak membuat staf pelatih kerja mulai lagi dari awal lagi. Gitu. Pasti banyak yang penasaran staf pelatih kenapa memilih 4 pemain Persib bang? Kenapa memilih waktu itu ya? Kenapa milih pemain PSIS banyak? Gitu ya. PSIS itu berarti David Maulana ya salah satunya. Yang musim lalu. Liga 2 berapa pemain PSIS? Karena kan Coach Imran sebelumnya di PSIS. Ya gitu. Kalau ini kan secara transaksi gini, tidak ada transaksi terjadi ketika tanpa persetujuan 3 pihak. Klub A, klub B, dan si pemain. Kalau nggak ada yang setuju nggak akan terjadi. Nah kenapa kita milih pemain itu? Kita anggap pemain-pemain ini kita butuh kematangan mereka karena mereka akan menjadi guru buat anak-anak SSB nanti. Di kontrak mereka ada, mereka harus jadi pelatih. Harus dipelatih? Harus turun ke akademi. Kalau enggak kita kontrak. Itu setelah mereka selesai jadi pemain pro atau saat mereka bermain juga mereka? Pasti. Semua pemain asing kita gituin nanti kalau akademi sudah jadi dalam waktu itu mereka harus turun. Harus turun ke anak-anak itu. Berarti kayak coaching klinik gitu ya? Ya. Coaching klinik yang berkelanjutan ya, bukan hanya datang sekali terus hilang. Karena akademi kita anak-anak tinggal berseberangan hadapan sama pemain kita yang senior dalam satu kompleks yang sama. Mereka latihan di sini, kita latihan di sini, saling lihat. Nanti mereka switch ke anak-anak. Bang, artinya Malut ini luar biasa juga ya dengan 4 pemain Persib ini kan back to back juara itu. 3 diantaranya, 2 diantaranya back to back juara. Modal yang dikeluarkan besar dong? Kalau secara modal saya nggak tahu angkanya karena itu berhubungan dengan owner. Benar. Langsung berhubungan. Tapi yang kita berikan adalah kenyamanan buat keluarganya. Kenyamanan buat dia berkarya, tenang aja. Semua kita bantu apapun yang bisa kita berikan, kita berikan. Sulit gak sih bang membujuk mereka untuk bermain ke Malut? Tadi 3 faktor tadi. Ada nggak? Jawabannya? Apartemen, rumah sakit internasional, sekolah internasional. Kan kedekatan personal yang kita lakukan itu yang membuat mereka mau main buat Malut. Dan ada kepastian. Gaji nggak telat. Bonus nggak telat. Gitu. Oke. Kepastian. Melihat performa bang, banyak juga kemarin yang membahas setelah juara kan kayak David da Silva sudah malang melintang kan pernah main di Persebaya terus di Persib. Ya, Tyron lalu juga Ciro pernah di Persikabo. Ini pemain-pemain senior dan secara usia sebetulnya sudah banyak yang mengatakan sudah di ujung karir nih bang. Itu akan jadi pertimbangan juga sih Malut melihat usia mereka? Pasti. Kan kita juga nggak mungkin berharap mereka main sama seperti di Persib 2-3 tahun lalu atau
kayak David da Silva datang di Bayangkara dulu, Ciro di Persikabo, nggak mungkin lah sama dengan itu. Bagaimana waktu itu berjalan pasti kita sesuaikan dengan kebutuhan. Tapi banyak yang mengatakan ketika Ciro datang kok Ciro kurus ya. Mereka profesional, mereka tahu mereka bermain sepak bola dan mereka tahu usia mereka nggak akan lama lagi main bolanya dan mereka cukup perform kalau kita lihat mereka datang dengan kondisi yang fit dan profesionalisme mereka tinggi. Setiap latihan itu kita bisa lihat dan kalau kita berharap 2 tahun ini dengan performa mereka, dengan disiplin dan profesionalitas mereka, kita masih berharap 2 tahun ini mereka akan menjadi mentor lah buat pemain muda kita. Gitu. Jadi usia hanya angka ya Bang? 35, 36 siapa nyangka main begitu? Ya. Gitu. Yang paling muda tuh nggak ada yang pasti kepala 3 semua kan pemain kita. Yang istilahnya sudah kenyang pengalaman, sudah matang secara emosi, matang secara pemikiran, itu yang kita butuhkan untuk membangun fondasi di Maluku United. Jadi pemilihannya bukan karena mereka bintang besar, bintang Persib. Kami butuh orang yang bangun fondasi dan mau. Ya, kalau nama besar nggak mau bangun fondasi bersama Malut ya nggak akan jadi kerjasama itu. Tuh. Itu pemain asing. Kalau pemain asli Ternate-nya butuh karakter pemain lokal seperti apa yang bisa bergabung dengan Malut? Saat ini semua yang kita butuhkan karakter apapun. Yang kita buka open, pintu itu terbuka besar untuk pemain lokal itu sangat kita butuhkan. Tapi ada yang mengatakan aku udah gak sanggup, aku udah mau senior, udah mau pensiun, bertahan sini aja yang muda-muda. Nah karakter seperti apa kami ya kalau melihat hasil diskusi dengan para pelatih, ya sebenarnya yang dibutuhkan tuh di semua posisi butuh anak pemain lokal, kalau hitungan lokal ya. Di semua posisi kita butuh kesempatan itu. Makanya umur 14 tahun kita ambil satu. Ada buat 14 tahun? 14 tahun. Itu ngambil dari mana Bang? Akademi. Kemarin dia Malut EPA ikut akademi di Ternate. Ya udah kita kalau latihan, apakah dia punya kesempatan main di tim senior? Nggak ada yang tahu. Yeah. Siapa yang nyangka anak umur 16 tahun main di Piala Eropa? Ya kan bisa, kita nggak tahu kapan dia main, tapi kesempatan dia untuk belajar dari senior, bermain posisi dia bermain dengan Gustavo Francia. Kapan lagi dia bisa latihan bareng Gustavo Francia di posisi yang sama? Kesempatan itu yang kita berikan. Baik lagi tiga filosofi itu ya. Ya. Kalau Yakob dan juga Ance Bang, mungkin banyak penonton juga penasaran pemain ini tipikal pemain seperti apa sih? Karena kan kalau di tim nasional ini salah satu yang bisa bersaing, bisa mengamankan posisinya walaupun memang persaingan ketat tuh. Tapi Yakob Ance ini masih dipanggil oleh tim nasional. Dalam beberapa kesempatan saya selalu mengatakan sepak bola kita itu kuat di sayap, kecepatan. Kita punya kecepatan yang tidak dimiliki oleh pemain-pemain dari negara lain. Termasuk saudara-saudara kita yang kemudian naturalisasi di kita di Indonesia. Kecepatan itu milik pemain lokal. Nah kebetulan Yakob Ance punya kecepatan di posisi yang tepat yang orang nggak ngisi gitu. Dan kemudian muncullah dia. Dari zaman dia, saya ketemu dengan pelatihnya waktu di Persemi Mimika, Ardiles Rumbiak. Sekarang jadi pelatih kepala Papua Football Academy. Saya cerita kenapa, bagaimana waktu gini. Mereka punya kecepatan, punya skill dan muncul di waktu yang tepat. Diikuti satu ya yang saya harus tegaskan, diikuti dengan sikap profesionalitas yang baik, disiplin yang tinggi, mereka menghargai tubuh mereka sebagai pemain sepak bola profesional dan bisa bergaul dengan baik sama lingkungan. Secara praktek apa ya spesifik yang dia lakukan sebagai pemain profesional? Menjaga tubuhnya. Dalam hal? Dalam segala hal. Dari makanan, gaya hidup, pergaulan. Kenapa itu ditekankan Bang? Apakah memang bukannya itu sudah seharusnya dilakukan oleh pemain profesional? Harusnya. Tapi banyak bintang yang terganggu karena environment atau lingkungannya yang membuat kemudian dia gagal bersinar. Gak usah kita sebut nama, berapa banyak pemain muda kita yang redup
karena gagal menjaga sikap profesionalitasnya karena apa? Lingkungan, salah pilih bergaul gitu misalkan. Nah, itu yang kita harapkan, semua pemain gak hanya Jakob Yance, yuk tunjukkan bahwa lingkungan kita itu lingkungan yang bisa menumbuh suburkan bakat-bakat muda dari semua yang ada di Maluku Utara, Maluku, rencana kalau misalkan ada Papua atau dari Jawa, manapun yang bergabung sama kita, sudah pasti fondasinya produknya pasti Maluku Utara kan. Artinya ketika dua nama itu ada di Garuda Calling itu bukan semata-mata semudah itu mereka masuk sana ya, tapi ada tadi profesionalitas yang mereka lakukan, menjaga tubuh, menjaga permainan mereka. Dan dibutuhkan posisi mereka saat ini tidak dimiliki oleh pemain naturalisasi. Siapa yang mau lawan kecepatan Jakob Yance? Secara daya juang ngototnya, mungkin secara skill sepak bola bisa bersaing dengan yang lain, tapi secara gaya bermain dia, kalau saya jadi jadi orang yang menilai, yang menganalisa tactical game, perubahan itu ada di pergantian pemain, dan pergantian pemain itu harus mengubah gaya bermain. Ketika mereka bermain dengan A, perubahannya di B. Nah, orang-orang seperti Jakob Yance yang bisa membuat perubahan. Kalau mereka main dari awal di tim nasional, mungkin pelatih lawan nggak nyangka kok dari awal. Nah, aspek kejutan itu yang Tawarkan. ya. Tahu kalau Yance dan juga Jakob. Dan semua pemain kita yang punya kelebihan lah. Saya nggak ngomong Jakob Yance kan karena Glenn yang ngomong Jakob Yance, tapi pemain kita yang saat ini ada di tim nasional harus punya aspek kejutan. Kalau nggak sama-sama aja. Ya kan, siapa yang nyangka Rizky Ridho begitu matang di belakang. Back lokal, center back yang kalau menurut saya build up serangan baik sangat sedikit. Dan ketika dia baik, tim nasional akan pakai Rizky Ridho gitu. Dan itu yang harus kita yakinkan ke pemain-pemain kita, anak-anak kita nanti di Maluku United di akademi, kalian punya kesempatan selama apa? Punya keahlian. Ya, baik lagi Rizky Ridho bisa di posisi itu karena kesempatan yang diberikan di klub. Dan kesempatan itu harus ditunjukkan dengan kelebihan dia yang selama ini di latihan. Jadi jangan ketika muncul kesempatan asal-asalan, sia-sia gitu. Ya. Nah, itu juga. Oke, Bang Wesley balik ke Super League. Ini pekan kedua kita tapping. Menang dari Dewa di kandang Dewa. Ini big match terlalu dini nih di game pertama langsung big match. Dewa menang, Malut menang. Banyak yang tidak menduga, Bang. Sebutan big match kan sebutan apa ya, kena peringkat musim lalu ya. Betul, tapi karena saya nanya ke beberapa pengamat, Bang, gitu. Dan pengamat mengatakan kandidat juara di musim ini Persib, Malut, Dewa, Persija. 4 nama yang selalu disebut. Ya wajar lah namanya orang prediksi ya gitu. Tapi kalau saya ngelihat kenapa disebut big match, karena memang amunisi yang dimiliki oleh kedua tim, aktivitas mereka di bursa transfer dan klasemen di musim sebelumnya. Kalau hasilnya berpihak kepada Malut, yaitu memang hasil perjuangan dari semua elemen kita. Para pelatih sudah menganalisa, ya saya kadang-kadang ikut meeting lah, gitu. Saya kadang kasih masukan, gini loh, gini loh, oh ya gini ya. Jadi ya kan kita udah 30 tahun nonton bola ya, memberikan analisa pengamatan kita, coba lihat ini gitu. Nah kemudian kerjasama tim pelatih dengan pemain baru dan mengoptimalkan kemampuan kita, itu kan yang penting ya. Jadi fokus kita bukan hanya menutupi kelemahan, tapi fokus mengoptimalkan kemampuan kita dengan apa yang kita punya, dan ketika di lapangan ketemu matching. Tim pelatih sudah memprediksi itu dan mereka tahu gaya bermain Dewa akan begini. Dan kita tahu Dewa pasti kesulitan bikin starting line up. Tuh, jadi prediksi kita plan A, plan B, plan C, karena banyak banget semua bisa starter tuh. Plan A, plan B, plan C. Nah, kita mengantisipasi itu, dan itu kerja tim analis, tim pelatih emang kerja keras, dan pemain juga ikut memberikan sumbang saran. Jadi di Malut itu pemain pun ikut memberikan analisis. Kenapa penting? Karena mereka di lapangan, mereka yang tahu. Mereka tahu situasi-situasi yang bisa membuat pelatih membangun program skema latihan yang cocok. Bukan berarti kita akui semua benar dan kita ikutin kemauan pemain, enggak. Tapi pemain diberi kesempatan berbicara. Karena kita keluarga. Di keluarga anak juga berhak dong berbicara.
mau makan menu apa, anak juga berhak dong memilih menu makanan apa gitu. Nah kita, apakah kemudian orang tuanya ngikutin? Belum tentu. Kalau nggak sehat ya ngapain diikutin kan? Nah itu yang kita lakukan. Artinya dengan persiapan itu 3 poin di kandang Dewa itu memang sudah menjadi target. Target kita gini Len, target kita nggak pernah merendah. Kita selalu ingin membuat orang bahagia. Kita bikin bahagia apa ya? Menang. Kan? Mana ada orang bahagia karena kalah? Nah, Gimana cara kita membagikan banyak orang di Maluku Utara, di Maluku, atau semua penggemar Maluku United dengan menang? Ya semua target harus diraih kemenangan. Tapi saya nangkap sih Bang dengan penjelasan Bang Wesley tadi yang mengatakan staf kepelatihannya tidak dirubah, fondasinya jadi tidak berubah, itu yang membuat walaupun banyak pemain baru tapi di match pertama udah nyetel dan juga bisa ya dapat dibilang kompak lah. Ya. Karena di pertandingan kedua pun kan menahan imbang Bali United itu menjadi capaian luar biasa Bang. Ya bagi kita sebuah keputusan yang memang sudah kita prediksi supaya nggak mengubah banyak hal, fondasi jangan, karena kepercayaan. Begitu satu titik saya katakan, begitu kita ganti pelatih, pasti fondasi ganti pelatih banyak. Begitu kita ngasih pelatih asing masuk ke Maluku United, fondasi hilang. Pasti semua yang masuk pelatih, asisten-asistennya semua pelatih asing. Nah kemudian fondasi itu kan kita membuat mulai lagi start from the beginning lagi, dan itu waktu nggak punya. Di sepak bola sekarang waktu adalah harga yang sangat mahal untuk kita korbankan. Makanya saya katakan di waktu menjadi kunci keberhasilan Malut di paruh kedua musim lalu karena waktu. Waktu yang kita tempuh 6 bulan itu akhirnya kita dapat di paruh kedua. Mahal sekali waktu di Liga Sepak Bola kita. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat Malut sudah layak mendapatkan juara Super League? Kalau semua mengatakan mau juara wajar ya. Semua klub ingin juara. Kalau kita mau membagikan orang dengan menang dengan juara ya wajar. Kita mau juara tapi kapan waktunya ya kalau Tuhan kasih. Kita tapi kalau secara hitung-hitungan lah Bang. Kan pasti klub ada target dong. Apa yang sudah di planning, tadi dijelaskan kan planning sebetulnya cukup matang nih. Tadi saya katakan planning kita tiap pertandingan adalah menang. Karena ingin membagikan orang. Ya kalau kita bisa menang dan kita bisa membahagiakan lebih besar lagi dengan juara, kenapa enggak? Sama ketika kalau kita mau lolos Liga 1. Yakin enggak ini lolos? Yakin enggak waktu di paruh-paruh. Kalau ada kesempatan hajar gas, ya udah kita gas, rombak gitu. Jadi kalau emang ada kesempatan musim ini ya kita mau. Siapa sih enggak mau membahagiakan orang? Kuncinya itu Glenn, kuncinya kita membahagiakan orang. Lah kalau dengan kemenangan bisa membahagiakan orang, apakah dengan juara enggak lebih bahagia lagi tuh? Dan kemudian pusat perhatian itu akan berkembang dan kita berharap Maluku Utara sebagai provinsi bisa ikut berkembang, terangkat, bergerak semua elemen kehidupan di sana bisa bergerak seiring dengan pergerakan sepak bola. Ya, kita berharap tadi kalau kita bisa membangun harapan, kan harapan itu bukan hanya pemain, bisnis UMKM segala macam ikut bergerak. Ya kita membangun harapan. Kesempatan orang berbisnis sekarang banyak. Ya kita mau gandeng UMKM loh. Secara ini kita mau mereka juga berkembang bisnisnya melalui Malut. Mereka hidup melalui Malut. Kita beri kesempatan. Bukan hanya soal sepak bola. Jadi filosofi itu bukan hanya tentang di lapangan. Tapi semua elemen yang terlibat yang bisa kita gerakkan lewat sepak bola, lewat Malut United kita gerakkan. Tapi pertanyaannya Bang, kalau misalkan Bang Wesley analisa ya, siapa klub yang mungkin bisa menghalangi Malut memberikan kebahagiaan untuk teman-teman di Maluku? Siapa lawan terberat di Super League musim ini? Ada 17 ya? Lawan terberat Malut United itu ada 17 klub. Liga baru berjalan. Semua belum menemukan bentuk karakter pemain terbaiknya, saya yakin. Karena pergantian pemain itu pasti membawa perubahan. Kita nggak bisa bilang klub ini karena 2 kali kalah kemudian dia hilang dari percaturan juara. Enggak, belum. Semua masih punya kesempatan. Siapa yang nyangka Persebaya bisa kalah di laga pertama? Siapa yang bisa nyangka Persib kalah di pekan kedua? Semua masih mungkin terjadi. Jadi kalau saya disuruh memprediksi sebagai orang manajemen di klub, saya nggak akan ngomong. Kenapa Bang? Karena seabu-abu itu? Karena saya orang di dalamnya dan itu akan menjadi
pembicaraan yang melebar kemana-mana nantinya. Hmm. Jadi harus dipisahkan saya sebagai manajemen klub atau saya sebagai pengamat sepak bola yang muncul di TV. Gitu. Itu harus dibedakan. Susah membedakan ya. Hmm. Bang, tapi oke, kalau misalnya nggak mau jawab soal itu, saya mau nanya lagi soal ini, soal stadion. Kemarin sempat ada polemik Ya, soal stadion, itu gimana bang penyelesaiannya? kita tidak mau terlibat antara pemerintah kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat. Biarkan mereka berurusan dengan secara administrasinya, secara kalau kata orang berebut pengelolaan Kirahaya, silakan dibereskan. Kami hanya ingin membahagiakan orang. Kalau kami nggak boleh membahagiakan orang, ya gimana main bolanya? Kalau kita nggak mau membahagiakan orang kan, kita main bola, kita harus menang. Nah, dukunglah kami bermain dengan tenang, latihan dengan tenang, supaya ikut membagikan orang. Karena harusnya pemerintah daerah punya konsep yang sama, membagikan masyarakatnya, kan itu masyarakat mereka kan. Gitu. Jadi kita nggak mau terlibat di dalam perebutan itu, silakan saja. Tapi ada second backup plan yang mungkin kalau misalkan ini polemiknya terus berkelanjutan, pindah home base? Kalau kami diusir, kami pindah lah. Tapi kalau nggak diusir, kami di sana. Ya, yang punya sekarang siapa ya? Kami kembalikan karena seluruh biaya renovasi itu biaya sendiri, nggak mengambil biaya siapapun. Gitu. Dan pengelolaan, kepanitiaan segala macam semua biaya sendiri. Tidak, kita nggak berutang ke siapapun. Jadi kalau tujuan kita sama, yuk ayo dilihat tujuannya sama. Ada sejumlah klub kan bang di Super League yang sudah mulai menyewa jangka panjang ke Pemprov Pemda gitu. Iya. Malut berpikiran ke arah sana? Sudah seperti itu harusnya, supaya misalkan kita bisa naming itu stadion, kita bisa Uang lagi tuh ya? iya, karena nggak ada uang, yakinlah nggak akan ada sepak bola yang berjalan dengan baik tanpa keuangan yang baik, nggak akan ada. Profesionalitas itu nggak akan muncul ketika keuangan nggak baik. Selama pengelolaan misalkan, klub A pakai stadion 30 tahun, pokoknya 30 tahun kau kelola, nah secara bisnis kita bisa mengelola, kita bisa buka warung-warung usaha, kita bisa buka apapun di stadion itu karena udah under kita. Apakah kita nyari untung? Malut sampai sekarang nggak pernah nyari untung pasti rugi. Nah ini pertanyaan saya lanjutan nih, kan kalau investor kan bisnis pasti maunya untung lah bang. Ini bukan bisnis. Tapi? Ini adalah investasi sosial owner. Bahwa dia ingin berbagi kebahagiaan lewat sepak bola. Lewat apapun yang dia bisa bantu. Makanya tadi saya katakan, owner lebih senang lihat muka anak-anak ketawa di dalam stadion, itu membuat dia lebih bahagia. Dan itu nggak bisa disamakan dengan pengelolaan klub lain. Apakah kita cari untung? 2.000 tiket kita gratisin, kagak ada untung-untung. Ya kan? Kita ngelola, kita juga pengen jual itu tiket gitu. Tapi sama pusat enggak. Kalau hari ini saya mau 1.500, besok dia bilang bangun pagi kayak 2.000, kita gratisin 2.000. Dan kita punya kartu anak-anak usia tahun 2010 sampai 2016 kelahirannya, itu punya kartu itu bisa scan untuk masuk gratis. Bang, tapi kalau sistemnya seperti itu kan artinya bergantung pada satu individu. Dan ketika individu itu selesai, tidak ingin melanjutkan kan artinya selesai gitu sepak bola di sana. Apakah bisa dikatakan demikian? Saya pakai istilah owner ya, dia bilang doakan saya tetap gila. Kalau saya waras nggak akan ada ini klub. Gitu. Doakan saya gila, kenapa? Tuhan mau saya berbagi berkat buat orang lain, itu aja udah. Makanya kita bangun training camp, apa jangka pendek, nggak mungkin kan training camp bangun. Yeah. Kita kerjasama sama klub luar negeri, semua anak-anak dari 8 tahun sampai U20 gratis tinggal di situ, sekolah di situ, makan apa semua di situ, apa ya ini program jangka pendek? Nggak mungkin kan, beli tanah, bangun semua itu, nggak mungkin program jangka pendek. Dia bilang selama saya ada, selama usaha kita ada, selama Tuhan kasih rezeki, selama itu ada Malut. Jadi dapat dikonfirmasi ya, Malut memang klub terkaya di Indonesia saat ini? Nggak tahu siapa yang klub terkaya. Banyak yang ngomong sih bang. Dengan ya mungkin pengamat melihat dengan aktivitas bursa transfer, terus juga mungkin banyak gosip-gosip
pemain tertarik ke Malut karena gaji dan lain-lain? No, harus kita koreksi. Tertarik karena ada kepastian. Ya kepastian tapi kan ujung-ujungnya Nah, duit juga. sekarang kalau gajimu 10 juta per bulan, di sini 5 juta, tapi kadang dibayar, kadang enggak, milih mana? Ya. Tiap hari bisa ketemu bos, tiap pagi, tiap sore latihan, bos ada di pinggir lapangan, bisa ngeluh, bisa curhat, bisa apa. Bukankah sesuatu yang berbeda? Nggak semua tentang uang, semua tentang ada kepastian. Semua orang butuh uang, tapi ada butuh kepastian. Pemain-pemain kita yang usia waktu Liga 2 nih, Glenn, pemain kita kepala 3 ditanyain, pensiun kamu ngapain? Kita disuruh mikirin, bantuin pemain kalau pensiun ngapain coba. Sampai segitunya ya? Nah, ada kepastian. Kepastian. Oke. Bang Wesley, pertanyaan terakhir. Bang Wesley sebagai jurnalis senior mengamati sepak bola sudah berpuluh-puluh tahun mungkin ya? Asal jangan sebut 100 tahun. Super League Bang, musim ini kan wajah baru. Melihat kualitasnya sudah sejauh mana dari ekspektasi Bang Wesley, dan kalau memang belum memenuhi itu apa yang harus dilakukan Bang agar kualitas liga kita ini bisa lebih meningkat? Setiap tahun ada perubahan itu yang membuat kita susah bikin forecast ya, bikin planning. Itu utama saya, jangan terlalu banyak perubahan. Jadi Super League berubah dari nama, dari naming, dari jumlah pemain itu. Kalau saya kalau boleh bikin regulasi itu per 3 tahun deh. Supaya kita bisa mengelola klub itu lebih terencana, jangka panjang gitu. Kalau kita tahu ada klub, misalkan gini, klub ini tadinya udah lepas pemain asingnya karena regulasinya hanya 8. Tiba-tiba regulasi 11, ngapain saya lepas pemain kemarin? Ya itu perencanaan misalkan gitu. Itu perencanaan kalau bisa 3 tahun lah perencanaannya. Dan kualitas dengan adanya VAR sangat membantu. Pemain juga lihat pelanggaran-pelanggaran gak sebrutal dulu kan. Dibandingkan kalau kita nonton sebelumnya itu brutal sekali. Dan satu hal yang pasti yang saya lihat perbedaannya adalah kualitas pemain kita dalam hal fondasi dasar sepak bola itu semakin naik. Signifikan belum, tapi naik fondasi sepak bolanya. Faktor sebabnya? Semakin banyaknya akademi, SSB, dan semakin banyak pelatih yang memang punya kemampuan untuk melatih. Pemahaman ya? Pemahaman melatih gitu. Bukan Jadi, asal melatih ya? Nah, bukan hanya karena dia mantan pemain. Gitu. Glenn, mungkin saya boleh titip satu pesan ke pelatih-pelatih SSB, karena waktu itu ketemu dengan pelatih La Masia Barcelona, dia bilang setiap anak-anak, kalau nanti anak itu pakai teori sandwich supaya anak ini nggak hilang. Takutnya bakatnya hilang karena kita nggak tahu anak ini mengelola seperti apa. Sandwich itu adalah roti, daging, roti. Ketika kita lihat anak melakukan kesalahan, berhentikan permainan itu nggak boleh terus-terusan, karena ketika setiap kali dia bikin salah diberhentikan, anak itu kehilangan kepercayaan diri. Teman-temannya nggak percaya dia. Kenapa? Lagi enak main, berhenti gara-gara dia. Pas pertandingan apa dikasih itu bola anak itu? Nggak akan dikasih. Nah itu menghilangkan bakat anak yang tadinya mampu. Nah ketika mengkoreksi pun pakai teori sandwich itu, puji dulu, berikan dia pujian supaya dia punya kepercayaan diri, berikan koreksi yang dia lakukan salah, tutup dengan pujian supaya dia nggak down. Nah teori ini harus kita miliki di dalam membangun fondasi sepak bola kita dari usia dini, sehingga ketika nanti ke depannya teman-teman kita ini bisa bersaing dengan pemain-pemain yang datang dari luar negeri untuk masuk tim nasional. Nah itu yang saya lihat, fondasi itu ada sedikit perubahan tuh dari liga kemarin. Lokal kita fondasi sudah mulai membaik ya. Syukur-syukur pelatih semakin banyak yang berlisensi makin tinggi, yang dari A Pro A makin banyak, dan syukur-syukur juga gaji pelatih kita di akademi tinggi, hidup gitu ya, jangan 50.000 per kedatangan gitu. Karena saya ketemu banyak pelatih gitu, gimana mau dia tenang bekerja membangun fondasi sepak bola kita kalau dia nggak punya kepastian hidup gitu. Dan itu juga yang saya katakan akan membuat perubahan. Jadi tiap tahun saya lihat ada perubahan, ada VAR, ada perubahan pemain asing, ada perubahan pemain lokal yang bisa bersaing, ada kesempatan anak muda kita diberi kesempatan sebagai pemain dalam 45 menit U23, itu bagus sekali. Dan kemudian terlihat kan tim nasional kita yang muda kan berkelimpangan pemain, yang senior yang
nyari pemain kan. Kalau yang muda tinggal nyomot sekarang. Gitu. Itu perubahan yang signifikan. Dan satu lagi sikap pemain kita ke wasit agak sudah Membaik. Mungkin ya itu ya mereka diajarkan di akademinya, di SSB-nya gitu. Jadi kalau di Papua kita bikin tagline Developing Papuan Boys Through Football. Kita tidak membentuk tim sepak bola tapi mengembangkan karakter anak Papua lewat sepak bola. Apa itu nilai-nilai filosofi yang baik dari sepak bola, sportivitas, menghargai keberagaman, menghargai perbedaan, menghargai waktu. 2x45 loh kita main, hargai 2x45 itu, hargai 15 menit istirahat itu kan harga. Nah itu filosofi itu kemudian saya sebagai pribadi dari tahun berapa ya saya bikin gerakan bola untuk kebaikan itu, filosofi itu yang saya mainkan di Papua, saya mainkan juga di Maluku Utara. Jadi itu yang perbedaan-perbedaan itu kita lihat signifikan berubah, terlalu besar enggak, tapi ada peningkatan. Bung Wesley Tagalung, kalau tadi sebagai komentator ya, yang 4 terakhir. Thank you Bung, semoga sukses untuk Malutnya karena excited banget melihat bagaimana Malut akan berbicara di musim ini dan semoga kita harapin ada kebahagiaan yang terus diberikan untuk teman-teman di Maluku. Terima kasih Bang Wesley sudah bermain di Liputan Sport. Thank you.